Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Yang pertama judulnya adalah 3 cara mengetahui formasi P3K guru yang masih kosong agar bisa ikut tes P3K. Jadi judul video ini atau konten ini jadi teman-teman itu berkat dari pertanyaan banyaknya teman-teman di kolom komentar di channel ini tentang bagaimana sih Bang tentang cara untuk mengetahui formasi P3K guru yang masih kosong di dalam satu kabupaten. Nah, di sini admin akan memberikan tips dan triksnya. Kira-kira bagaimana cara mengetahui formasi P3K guru yang masih kosong agar bisa ikut tes P3K bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi linear di sekolah induk. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Jadi tips dan triks yang pertama untuk mengetahui formasi kosong yang ada di satu kabupaten teman-teman, itu yang pertama itu adalah teman-teman wajib membangun komunikasi dengan teman guru honorer sesama pelamar dalam satu kabupaten dan membuat grup WA. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena perlu teman-teman pahami bahwa tentunya kita guru honorer dalam satu kabupaten kan banyak yang sudah baku kenal ya. Baku kenal artinya sudah kenalan atau sudah berteman antar guru honorer dari setiap sekolah yang berbeda dalam satu kabupaten. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman itu membangun sebuah grup atau komunikasi dalam bentuk grup WA atau WhatsApp agar nantinya teman-teman itu bisa berbagi informasi tentang sekolah-sekolah yang masih kosong, formasinya atau ijazah yang linear dengan formasi yang masih kosong di satu sekolah, di dalam satu kabupaten teman-teman, seperti itu. Jadi itu sangat penting teman-teman ya, membangun komunikasi dengan teman guru honorer agar nantinya ada pertukaran informasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Karena di tahap satu ini itu masih sempit levelnya teman-teman, itu masih sempit karena kita itu istilahnya dites dalam satu kabupaten, dalam satu instansi itu belum dicampuri oleh teman-teman guru honorer dari kabupaten lain. Jadi peluang untuk berkomunikasi dengan teman guru honorer sesama pelamar dalam satu kabupaten itu masih sangat besar untuk bisa saling memberikan informasi tentang formasi yang tersedia di sekolah dalam satu kabupaten, seperti itu teman-teman ya. Jadi membangun grup WA. Nah, di grup WA nanti itulah barulah teman-teman itu berbagi informasi kira-kira sekolah A, sekolah B, sekolah C menyediakan formasi apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Meskipun nantinya antar guru honorer yang tidak memiliki persaingan itu bakal mendapatkan atau istilahnya ada persaingan, namun alangkah baiknya kalau itu adalah persaingan sehat. Seperti itu teman-teman ya. Persaingan sehat antar guru honorer pada saat mendaftar guru P3K di sekolah lain. Itu sudah lumrah dan itu adalah risiko yang harus dihadapi. Tapi membangun komunikasi antar teman guru honorer itu adalah tetap merupakan salah satu opsi yang paling baik untuk mengetahui berapa sebenarnya, mengetahui formasi yang masih kosong di suatu sekolah dalam satu kabupaten. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk tips dan trik yang kedua seperti ini ya. Tips dan triks yang kedua adalah teman-teman bisa mengunjungi website Dapodikdasmen. Ya, di sini ini pernah admin sudah bahas ya, pernah admin bahas tentang bagaimana cara mengetahui jumlah guru honorer dalam satu sekolah, bahkan satu Indonesia. Itu kita bisa mengunjungi website Dapodikdasmen. Namun kelemahannya di sini teman-teman ya, kelemahan mendasarnya kalau mengunjungi web Dapodikdasmen itu kita tidak bisa mengetahui mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Yang kita ketahui adalah kita hanya bisa mengetahui bahwa sekolah A jumlah guru non PNS-nya sekian, jumlah guru honorernya sekian. Kita tidak tahu apakah istilahnya jumlah guru honorer yang ada di sekolah tersebut mengajar mata pelajaran apa. Nah, ini kelemahan ketika kita istilahnya mengunjungi website web Dapodikdasmen. Namun setidaknya kita bisa mengetahui perbandingan bahwa di sekolah A sekian guru honorer, sekolah B ada sekian guru honorer, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengetahui jumlah guru honorer dengan mengunjungi web Dapodikdasmen? Caranya seperti ini. Teman-teman silakan ikuti saja.
Caranya itu adalah teman-teman harus mengunjungi dapo.kemendikbud.go.id ya, seperti itu caranya. Setelah itu akan tampil halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, kita silang saja. Kemudian kita kali yang pengumumannya, kita kaliin pengumuman saja. Kemudian di sebelah kanan itu kita klik saja itu yang tanda mendaftar 3, kemudian kita pilih data pokok ya. Nah, ini yang saya tandai data pokok, teman-teman silahkan klik saja yang data pokok. Setelah itu teman-teman pilih guru ya. Nah, di sini yang saya berikan tanda panah, silahkan diklik guru. Setelah itu akan muncul nama provinsi. Nah, silakan teman-teman pilih provinsi mana sekolah yang akan teman-teman tuju. Seperti itu ya. Misalnya kita klik salah satu saja. Kemudian akan muncul kabupaten teman-teman ya. Nama kabupaten sekolah yang akan kita tuju. Seperti itu. Silakan pilih lagi kabupaten. Setelah itu akan muncul nama kecamatan dari sekolah yang akan kita pilih. Seperti itu. Nah, silakan diklik lagi kecamatannya. Sesudah kita klik kecamatannya, maka akan secara otomatis muncul nama sekolahnya. Seperti itu ya. Nah, maka akan muncul nama sekolahnya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya. Di sini sudah muncul nama sekolahnya. Ini mulai dari TK, SD, SMA. Ya, kelompok bermain di sini lengkap semua teman-teman ya. Di sini lengkap semua. Jadi intinya teman-teman sisa mengklik salah satu sekolah yang akan teman-teman tuju. Nah, ketika teman-teman sudah klik salah satu sekolah yang sudah tuju, maka akan muncul semua data gurunya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin kita coba lanjut ke istilahnya informasi atau tips dan trik yang ketiga. Karena di sini sudah muncul nama sekolahnya, teman-teman sisa pilih nama sekolah yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips dan trik yang ketiga. Nah, tips dan trik yang ketiga untuk mengetahui jumlah atau mengetahui sekolah yang masih kosong formasinya atau masih kosong guru yang melamar di sekolah tersebut untuk formasi guru, kita bisa meminta kontak HP operator sekolah untuk sekolah sasaran tempat mendaftar P3K. Nah, ini sudah admin buktikan sendiri. Kebetulan posisi admin saat ini adalah seorang operator juga teman-teman ya. Berarti admin juga bekerja untuk menyelesaikan berbagai macam data sekolah termasuk data Dapodik. Nah, kejadian yang baru-baru terjadi adalah akhir-akhir ini admin sering ditelepon, kemudian admin sering dikirimkan pesan WhatsApp yang isinya mempertanyakan berapa jumlah guru honorer yang ada di sekolah saya. Kemudian pertanyaan kedua yang sering masuk di HP saya adalah adakah guru yang berijazah S1 yang melamar formasi guru kelas SD di sekolah saya? Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah adakah yang melamar guru agama di sekolah saya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman bisa didapatkan kesimpulan bahwa salah satu cara guru honorer agar bisa mengetahui formasi kosong dalam satu sekolah, ini mungkin tips yang paling efektif ya. Caranya adalah meminta kontak HP operator sekolah di setiap sekolah yang menjadi sasaran tempat mendaftar P3K. Nah, karena kenapa? Operator sekolah itu teman-teman adalah jantung sekolah. Operator sekolah itu jantung sekolah dan operator sekolah itu memegang semua data sekolah mulai dari data Dapodik, jumlah siswa, jumlah guru, mapel yang diampu oleh guru sampai ijazah guru. Semua diketahui oleh operator sekolah. Jadi menurut admin sendiri dari ketiga tips dan trik ini, trik yang paling efektif adalah teman-teman silakan minta kontak HP di setiap operator sekolah yang ada di sekolah teman-teman di salah satu kabupaten. Pasti ada kontak HP-nya teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman bisa cari mulai dari sekarang, mencari nomor HP setiap operator sekolah yang ingin teman-teman tempati mendaftar guru P3K. Insya Allah operator sekolahnya itu adalah operator yang baik hati, kemudian operator yang netral teman-teman ya, operator yang netral. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana 3 tips dan trik yang bisa admin berikan kepada teman-teman guru honorer agar mengetahui formasi kosong yang ada di satu instansi, satu kabupaten. Karena sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Pemda atau Pemkap
atau SSJSN tentang bagaimana cara mengecek formasi yang masih kosong pelamarnya di setiap sekolah yang ada dalam satu kabupaten seperti itu. Dan mungkin ini admin sempat memikirkan bagaimana sih sebenarnya tips dan triknya. Ternyata admin berkesimpulan ada 3 cara teman-teman. Nah, admin sudah tuangkan dalam video dan admin persembahkan untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.